Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sylvia Hayati dengan NIM 24086102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan pertama pada cedera jaringan fraktur. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam pengertian jaringan fraktur. Fraktur adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah, sehingga mengubah bentuk tulang. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya tekanan kuat pada tulang atau karena kondisi tulang yang melemah. Tulang yang retak atau patah dapat terjadi di area tubuh manapun. Namun, kasus ini lebih sering terjadi di beberapa bagian tubuh, seperti patah tulang selangka atau bahu, patah tulang lengan atau tangan, patah tulang kaki, termasuk tungkai dan engkel, dan patah tulang belakang, serta fraktur pinggul. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis patah tulang. Patah tulang atau fraktur memiliki beragam jenis. Secara garis besar, beberapa jenis fraktur yang umumnya. Yang pertama yaitu fraktur terbuka. Fraktur terbuka yaitu kondisi ketika tulang yang patah menembus kulit sehingga bisa dilihat. Yang kedua yaitu fraktur tertutup, yaitu kondisi ketika tulang patah tetapi tidak menembus kulit atau kulitnya masih utuh. Yang ketiga yaitu fraktur parsial, yaitu kondisi ketika patahnya tulang tidak seutuh atau tidak lengkap. Yang keempat yaitu fraktur total. Fraktur total yaitu ketika patahnya tulang terjadi secara total atau lengkap sehingga tulang terbagi menjadi dua atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab cedera jaringan fraktur. Penyebab fraktur menurut Jito Wiono dan Kristiana Sari 2010 dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu cedera traumatik. Cedera traumatik pada tulang dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu cedera langsung. Cedera langsung adalah pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Yang kedua yaitu cedera tidak langsung. Cedera tidak langsung adalah pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan. Misalnya, jatuh dengan tangan berjulur sehingga menyebabkan fraktur klavikula. Yang ketiga yaitu fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak. Yang kedua yaitu fraktur patologik. Fraktur patologik adalah kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor yang mengakibatkan yang pertama yaitu tumor tulang. Tumor tulang adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali. Yang kedua yaitu infeksi. Infeksi seperti osteomielitis dapat terjadi sebagai akibat infeksi akut atau dapat timbul salah satu proses yang progresif. Yang ketiga yaitu rakitis. Dan yang keempat yaitu secara spontan disebabkan oleh stres tulang yang terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanda dan gejala terjadinya fraktur. Yang pertama yaitu deformitas. Deformitas adalah pembengkakan dari perdarahan lokal dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Yang kedua yaitu pembengkakan. Pembengkakan yaitu edema dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Yang ketiga yaitu memar. Memar terjadi karena perdarahan subkutan pada lokasi fraktur. Yang keempat yaitu spasme otot. Spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Yang kelima yaitu nyeri. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien. Nyeri biasanya terus-menerus meningkat jika fraktur dimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme otot, fragmen fraktur yang bertindihan atau cedera pada struktur sekitarnya.
Yang keenam yaitu ketegangan. Ketegangan di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Mendiagnosis fraktur harus berdasarkan manifestasi klinis klien, riwayat, pemeriksaan fisik, dan temuan radiologis. Yang ketujuh yaitu kehilangan fungsi. Hilangnya fungsi terjadi karena nyeri yang disebabkan oleh fraktur atau karena hilangnya fungsi pengungkit lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera saraf. Yang kedelapan yaitu gerakan abnormal dan krepitasi. Manifestasi ini terjadi karena gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antara fragmen fraktur. Yang kesembilan yaitu perubahan neurovaskular. Neurovaskular yaitu cedera neurovaskular terjadi akibat kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Klien dapat mengeluh rasa kebas atau kesemutan atau tidak teraba nadi pada daerah distal dari fraktur. Yang ke-10 yaitu shock. Shock yaitu fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah. Perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan shock. Terakhir yaitu kita masuk ke dalam pertolongan pertama pada cedera jaringan fraktur. Hal yang harus kita lakukan dalam pertolongan pertama pada jaringan fraktur yaitu periksa kondisi cedera korban, periksa jalan nafas, nafas korban, sirkulasi, dan tingkat keparahan cedera dengan tepat. Yang kedua yaitu cegah gerakan di area cedera, seperti lakukan imobilisasi atau membatasi gerakan pada bagian yang parah. Terdapat dua tipe imobilisasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu imobilisasi tangan dasar. Korban dianjurkan untuk menopang cedera dengan tangannya sendiri dengan memeganginya jika memungkinkan atau di mana tidak ada peralatan atau bahan lain dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu menggunakan bantalan atau panding, yaitu letakkan bantalan yang lembut seperti baju, selimut, handuk kecil, dan lain-lain pada bagian tubuh yang patah atau pada lekukan tubuh terdekat pada daerah cedera untuk menopang. Menopang bagian yang cedera dapat mengurangi rasa sakit dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Terus topang bagian yang patah hingga bantuan medis datang atau tiba. Yang ketiga yaitu hentikan perdarahan jika korban mengalami fraktur terbuka, seperti tekan kuat luka dengan perban atau kain steril. Yang keempat yaitu jangan mencoba memindahkan korban, terutama jika korban mengalami cedera kepala, leher, atau tulang belakang untuk menghindar cedera yang lebih parah. Yang kelima yaitu jangan mencoba untuk mengembalikan tulang ke posisi semula, agar tidak terjadi kesalahan atau cedera yang lebih parah. Yang keenam yaitu jika memungkinkan, lakukan kompres dingin dengan es yang dibalut handuk atau ice pack selama 20 menit. Yang ketujuh yaitu pantau kondisi korban dan perhatikan jika ada tanda-tanda shock. Jika korban mengalami shock, baringkan korban dengan menempatkan kaki lebih tinggi daripada kepala. Yang kedelapan yaitu menghubungi tim medis, seperti bawa atau kirim korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.